Hi, can you guys hear my voice? You can give a thumbs up if you can hear my voice. Yes, there you go. I Uh, turned on the yeah, there you go. Now you voice. can hear my voice. All right. We will wait for the others to come to our agenda today. After all the participant comes, we will start the live club. Yeah. All right. Are you guys excited? Oh, siapa? Excited. Oh, awesome. Siapa? Thinking what it is. Siapa? Guys, can you rename your name in this Zoom into your own name? For example, me, I already renamed my name. Can you rename your name too? Okay. Into your Wait. own name. Wait, yeah. All right. Say your name or your full name. You can write your nickname or your full name. It's up to you. Zero. Mm-hmm. My name is. It's okay then. You can My write. name You already did that, Safero. So it's okay. Oh, namanya cuma gimana caranya? Nggak tahu. So how are you guys? Good today. My name is almost fine. 4 o'clock. Yes, it's almost 4 o'clock. Yeah, Wait, it's 3 o'clock. It's almost 3 3 o'clock, and then 10 minutes Recording again. in It progress. will start 4 o'clock. Have you done with your school? Maksudnya gimana? Beres belum kan? Hari ini beres belum? Dah. Yes. Okay. Indonesia. All right. English, please. English, please. All right. You want me to speak full English because we will use What some game? bahasa today. We will meet Mr. Anand from Code First, and he will teach you all about the coding stuff, and it will be so exciting because Coding. I love coding. I want to be. yes. Awesome. Can't wait to see your performance in this live club. We will wait for the others first. So I'm gonna get a drink. So okay. Yes, you can prepare your drinks. You prepare your device. Get ready. Yuk dong. Pesan yuk ke mah. Yang belum masuk ya. Kinanti and Haki, can you turn on your camera? Hi, Kinanti. Hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fabulous today. A little bit tired, not sleepy. Hello. Yeah, I slept last night at 12. Safera already bring the glass of water. I'm fasting though today, so I can drink or eat until 6 p.m. We will wait for the others. Have you ever learned about coding before, guys? I ever do, but not like this editing stuff. No. But the one that's in Roblox before. Okay. Videos and things with a code here. How about Kinanti? Have you ever learned about coding? On a tablet, so I use my dad's. But I think this coding doesn't need a tablet. I'm using my phone to do the meeting, and I'm using my laptop tablet, and for all the coding. Have you prepared your device? I mean, we
we need to use phone and laptop. Prepared my device. Look, use the device. Let me Where get is my it? camera. Yeah. There. Ah, awesome. All right. How about Aruna? Oh, you mean my little sister? Already? Aruna, not Aluna. Oh, Aruna? Aruna, here. Aruna. I don't know who's Aruna. How about Kinanti? Have you prepared your device, your laptop, and your phone? I've already prepared my laptop and my phone. Done. All right. Linga, how about you? Have you prepared? Yes, Yes. Okay, awesome. my laptop. It's my laptop. Oh, is that your laptop? All right. Well. Wait. Why can't I see the others? I guess they're still preparing to log in. And when right now is 3:58, after it's official 4 o'clock, then I will start this fun life club. How about Does that? everybody have a different clock? It's almost 3 a.m. 1 minute, then it's 3 a.m. With 4 a.m. 3 a.m.? Is it 4 p.m.? Yeah. 3 a.m. in 1 minute, but everybody has a different time. Yeah, I guess we have a different time. Like me, it's 3:59, so almost 1 minute. 3:59? That's the same one on mine. Oh, yeah? 3:59. Wow, we have the same exact time. Of course, we live in Cirebon, though. I mean, very close. I'm right now in my. Well, Oh, hi guys, everybody's here. Everybody's here. Oh, how many people are supposed to be here? Anyway, gue suka kok lesnya. Is it rain in your house? Iya. So we can really see everything that we done in the class. It's wreck already. Yeah, I know, right? Awesome. But did you enjoy your class? Did you enjoy your English class? What English class? I just got English class yesterday, but it turns out I did already just. Ah, okay. So Aruna, your teacher is Mr. Ajar, right? Yeah. So. Yeah. Because I'm your progress advisor. I'm the new one. So I How love long to. we need to wait so we can start Okay, doing right all now. coding? Now it's 4 o'clock and I will start the live club, guys. Yes. Yeah. Yay! Can you guys turn on the camera, please? I am turning on the. Yes, you're already turning the camera. For those who haven't turned on the camera. I'm not to a back camera. Nggak usah. How's my? You think about it? Back camera. Sok terus mainan. Please turn on the camera. Tuh, tekan kamera. But sometimes uses a camera. Oh, there you go. Okay. Hi, Liam. Hai Liam. Hi. Hi, how are you? Excuse me. Hi, thank you. Ah, awesome. All right. Behind you. I'm. Here's his brother. How about Adiraka? Adiraka, can you turn on the camera? Wait. You can move where my camera is. Okay, let me first mute you all.
Bingung mau And ngomong apa. okay. Hi guys, welcome back to our live club today. In here, I want to introduce myself, but I want to give you information that we will use bahasa today in this live club. There will be bahasa. There will be. Wait a minute. Today live club. This live club is a collaboration with Code First, and as we have told you before, we will learn about coding. Okay, how awesome is that? And I guess this is not only me, maybe this is your first experience too in learning coding. So we have our expert, that is Mr. Anand, who will share about coding stuff. But before we jump into our practice, we want to give you some. We want to show you some video. All right, are you ready? You can give thumb ups if you're ready and can. All right. Hai, tahukah kamu, tanpa kita sadari, industri kita sudah dipengaruhi oleh negara lain yang memiliki pengetahuan teknologi lebih maju dari kita. Jepang adalah salah satu negara yang memiliki kemajuan teknologi sangat cepat. Mulai dari robot sampai kecerdasan buatan yang diklaim akan menggantikan sekitar 7 juta pekerjaan manusia saat ini. Coding sudah menjadi bahasa yang minimal dikenal oleh generasi muda kita. Saat ini, kita siap tidak siap, mau tidak mau, sudah harus memasuki era digital yang kita sebut dengan Industri 4.0. Codverse hadir dengan salah satu produk terbaiknya. Small Coders adalah program edukasi pembelajaran coding dan teknologi yang terstruktur dan menyenangkan untuk anak. Menggunakan sistem gamifikasi, animasi, dan code block yang sangat mudah dipahami, serta menambah ketertarikan, rasa ingin tahu, dan melatih kreativitas anak. Small Coders tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa, melainkan melatih logical thinking, critical thinking, dan problem solving yang saat ini menjadi kebutuhan setiap industri, seperti perusahaan konsultan, startup, business planner, e-commerce, digital marketing, dan lain sebagainya. Mari bergabung dengan Codverse dan membangun teknopreneur masa depan bangsa kita. All right, that is the video from Code First, because you know what? Like I said before, we have a collaboration with Code First. Yay! Now we would like to introduce the expert from Code First, that is Mr. Anand. Hi, Mr. Anand. Halo, hi guys. Thank you. Halo. Yeah. Oh, you're so excited to meet Mr. Anand. All right. So, Mr. Anand, will have some chit chat with me while he will show you how to do the coding stuff. Are you ready? Yeah, I'm ready. All right. Okay. Now I will use bahasa ya. Oke, Mr. Anand, mungkin sebelum kita jumping ke kegiatan kita tentang perkodingan ini, mungkin para peserta di sini Live Club juga pada penasaran juga sih sebenarnya coding tuh apa sih, Mr. Anand, kayak gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin halo teman-teman, selamat datang. Terima kasih ya yang udah nyempatin waktunya. Dan aku di Codverse itu ngebikin tutorial gimana cara bikin coding. Pokoknya semuanya keren lah karena ada game yang dibikin nantinya. Nah, coding itu apa sih? Coding itu sebenarnya kan bahasa. Sama kayak teman-teman semua belajar bahasa Inggris nih. Nah, kalau belajar bahasa Inggris kan bahasa yang baru ya.
diterjemahkan gitu ya dari bahasa Indonesia. Sama kayak coding juga bahasa. Cuman bahasanya itu bisa dimengerti oleh komputer gitu. Jadi kita akan belajar gimana ngobrol atau bicara dengan komputer dan nanti dia kita suruh-suruh. Bisa kita suruh jadi game, animasi, dan itu nanti kita bisa ngelatih logical thinking kita. Teman-teman semua bisa lebih kreatif, bisa lebih banyak yang dibikin lah gitu. Makanya bakal seru banget sih gitu. Wow, jadi bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer gitu ya Betul, kan ya? betul sekali. Oke. Nah, tentunya berarti kalau kita bermain game di handphone or computer kayak gitu, nah itu kita menggunakan sistem coding apa enggak ya? Oh iya Misal. dong, itu Oh, coding juga. Jadi teman-teman bisa punya handphone, bisa main game, itu semua coding. Itu semua bahasa bikinnya. Makanya dari sekarang, alangkah baiknya kalau teman-teman tuh udah mulai mengerti nih, coding itu gimana dan bisa bikin apa aja nantinya loh. Aplikasi, teman-teman punya Instagram, itu juga pakai coding gitu. Apalagi game-game yang ada sekarang tuh semuanya coding gitu. Makanya kita wah. penting belajar coding. Begitu. Benar. Berarti usia-usia dari muda juga itu penting banget untuk belajar coding juga ya, Mister Anan? Wah, luar biasa penting. Karena kan tadi kita lihat tuh di video, semua nanti ke depannya bakal online. Bahkan Zoom ini aja yang kita pakai, itu dibikinnya pakai coding, teman-teman. Tuh, Wow. betapa coding itu digunakan. Kayak bahasa Mm-mm. Inggris juga, sama gitu. Wah, keren banget nih. Nah, berarti bisa nggak ya kita belajar coding as fun as kalau kita bermain game gitu, Mister Anan? Bisa banget, bisa banget. Banyak teman-teman saya itu kalau belajar coding banyak yang pusing, padahal nggak susah, teman-teman. Makanya di Ah, sini kita pakai game, bisa lebih fun banget. Teman-teman bisa nyiptain game sendiri, tapi basicnya coding, semua coding. Nanti kita pelajarin deh, gitu. oke. Oke, teman-teman di sini semua ada yang pernah belajar coding? Raise your hand. Ayo, siapa yang udah pernah? Wow, Oke, wow, banyak juga awesome. ya. Ya, ternyata banyak banget yang udah Keren mulai juga belajar ya. coding nih, Mister Anan gitu. Nah, Good. sebenarnya kenapa sih Mister Anan kita harus belajar coding sejak dini? Nah, kenapa? Karena dunia sekarang itu udah digital, teman-teman. Hmm. Teman-teman aja sekolah sekarang udah online. Dan Mm-mm. sedangkan kalau kita nggak belajar coding dari sekarang, kita bisa Mm-mm. ketinggalan zaman nih. Sedangkan Jepang Ah, aja udah bikin robot, bikin mm-mm. aplikasi segala macam. Nah, kita yang di Indonesia juga harus ikut-ikutan. Jadi kita harus lebih maju dari negara lain. Makanya harus belajar dari sekarang. Kalau enggak, kita ketinggalan jauh, teman-teman. Sayang banget, begitu. Oke. Teman-teman penasaran nggak sih semua di sini kira-kira apa sih yang dipelajari di coding nanti? Seperti itu kan? Nah, kira-kira kalau mengenai coding itu apa sih yang kita pelajari, Mister Anan? Nah, kalau dasar dari coding itu kita akan belajar basic dulu. Mm-mm. Basic logic namanya. Nah, logic Hmm. itu bahasa Indonesianya logika ya. Nah, Mm-mm. logika ini adalah cara bagaimana kita berpikir rasional. Kalau adik-adik atau teman-teman semua belajar matematika, itu biasanya seringnya menghafal rumus kan. Sebenarnya Mm-mm. kita nggak perlu menghafal rumus loh. Rumus itu kita bisa temukan sendiri kalau kita sudah punya logikanya. Jadi dari coding kita akan belajar logikanya dulu, gimana basicnya, bahkan matematika. Matematika kita akan lebih duluan belajar. Dan semua dibikin mudah gitu dengan coding. Gitu. Oh, wow, awesome. Bisa menyesal banget nih nggak belajar coding dari dulu. Sekarang ternyata penting banget, apalagi udah masuk ke era Betul. digital 4.0. 4.0. Dan ini benar-benar keren banget, apalagi kalian semua yang sekarang mungkin baru usia 7, 7, 10, 8, 13. iya. Iya, itu Beruntung keren banget. sekali. Beruntung Kalian udah sekali. keren banget nih udah bisa belajar coding. Nah, kira-kira tentunya kan banyak banget nih tempat-tempat yang buat belajar coding kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dari Codeverse sendiri nih, Mr. Anan, metode apa sih yang dipakai di Codeverse sendiri untuk belajar codingnya? Nah, metode yang kita pakai itu, kalau dari sistem belajarnya, itu teman-teman bisa offline,
dan bisa online. Itu yang pertama. Oh, Tapi kita sangat menyarankan offline karena lebih bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain atau dengan mentornya. Jadi lebih diarahkan. Tapi kalaupun online itu tetap mm-mm. kita arahin. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga pakai Zoom. Jadi tetap Ah, diarahin. Nah, oh, sistem belajar kita itu nanti akan menggunakan gamifikasi juga adik-adik. Jadi bisa bikin game untuk belajar coding dasar. Nanti ada mm-mm. tingkatannya. Dan adik-adik itu nanti akan bisa juga berkreasi. Kalau teman-teman semua pinter gambar, itu gambarnya bisa dimasukin jadi animasi atau jadi game juga bisa gitu. Atau kalau adik-adik punya cerita, suka ngarang cerita, itu bisa juga dijadiin animasi nantinya. Jadi semuanya kita Wow. belajar basic dulu gitu. Wah, keren banget nih. Siapa yang udah nggak sabar pengen belajar coding bareng Mr. Anan? Oke, Wih. mantap. Oke, oh Keren. everyone. Alright, mungkin without further ado nih Mr. Anan bisa ngajarin peserta live class semua nih mengenai coding. Mungkin kalian semua udah download aplikasi yang sudah Mr. Suruh download? Udah? Thumbs up if you have done download it. Alright, awesome. Alright. Yes. Okay. Yes, good job. Okay, how about Raka? Raka Sena. Wait. Mister, mungkin kita bisa mulai aja nih, Mister, untuk belajar codingnya. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman semuanya ya. Alright. Oke. Nah, bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Wow. Sudah ya? Oke, jadi sebelumnya kan udah diperintahkan ini untuk mendownload dan menginstal aplikasi yang kita pakai. Benar ya? Nah, ini namanya Scratch. Jadi Scratch itu adalah aplikasi untuk kita belajar coding dan hasil yang keluar itu bisa game atau animasi. Begitu ya. Nah, Oh. sebelumnya teman-teman semua coba buka dulu ya. Buka dulu aplikasi Scratch-nya biar kita sama-sama pakai nih. Dan kita Mister akan jelasin apa aja sih isinya, terus apa gunanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun boleh angkat tangan. Nanti Kak Agis bisa tolong bantu ya kalau ada yang bertanya. Oke? Siap. Okay, guys, have you opened the Scratch apps? If you already open the Oke, Scratch. itu Oh, ada yang awesome. oke, mantap. Good. Oke, semua udah buka semua ya untuk aplikasi Scratch-nya. Oke. Oke deh. Oke, aku mulai ya. Oke. Jadi Oke, Mister. di sebelah kiri layar teman-teman semua itu ada motion dan dibedakan warna. Warna itu artinya kategori ya, teman-teman. Motion ya namanya motion ya untuk gerak. Jadi semua yang ada di sini itu untuk menggerakkan benda apapun. Looks itu tampilan ya, bisa apa yang akan muncul di layar atau apa yang akan kostum-kostum yang dipakai dan lain-lain. Ada sound, ada event, control, dan banyak lagi. Nanti kita coba satu-satu. Nah, yang kedua itu di tengah ini, di tengah ya, tengah sebelah kiri, itu namanya code block. Nah, kode itu atau ya coding itu sebenarnya seharusnya kita ngetik nih, teman-teman. Ngetik sampai panjang banget. Tapi Scratch ini punya fitur lebih mudah, jadi kita bisa tinggal narik aja dari kiri ke kanan. Oke? Kalau misalnya terlalu kecil, teman-teman semua bisa gedein atau dibesarin di sebelah bawah kanan, di zoom in aja. Oke? Tuh, jadi dia besar. Mungkin ada beberapa yang pakai handphone ya, jadi Mister besarin di sini biar kelihatan. Oke? Nah, kemudian move di sini sama seperti artinya, makanya teman-teman juga beruntung nih udah belajar bahasa Inggris, jadi bisa mengerti nih. Move 10 steps, artinya kan bergerak 10 langkah gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik aja di sini. Klik, nanti si karakter yang di sebelah kanan itu akan gerak 10 langkah. Oke? Itu cara paling mudah. Jadi sebenarnya kita cuma merintahin aja, kamu cat gerak 10 langkah.
Nah, teman-teman bisa ganti menjadi 50. Berarti kalau 50 makin gede dong, gitu ya. Kita bisa klik lagi di sini, nanti dia geraknya lebih cepat. Oke. Terus ada angka negatif. Makanya kakak bilang kan tadi kita akan belajar matematika juga. Minus 50 misalnya. Angka negatif ini untuk buat karakternya gerak ke arah sebaliknya. Jadi kalau kita klik, dia akan ke kiri. Secara nggak langsung buat teman-teman yang udah belajar, itu namanya titik koordinat sumbu X dan Y. Nanti kita akan pelajarin lagi lebih dalam gitu ya. Tapi untuk saat ini kita pakai ini. Yang kedua, kakak akan coba ambil lagi di sini looks. Di bagian looks di sini, itu ada banyak sekali. Ada say, ya. Namanya juga say ya, jadi seakan-akan nanti karakternya berbicara. Teman-teman bisa klik, nanti dia akan say hello. Tergantung yang kita ketik di sininya. Misalnya, hi, my name is Anan, gitu, bisa ya. And then, klik lagi, dia akan ngomong, hi, my name is Anan, for 2 seconds. Jadi, selama 2 detik, dan teman-teman bisa ganti mau berapa detik, gitu. Oke? Nah, itu cara untuk kita nulis kode di sini. Jadi, kayak nyusun puzzle, tapi bukan itu doang. Kita harus tahu artinya apa. Next, kita coba ambil di event, teman-teman. Event, ini ada when go click. Ini kakak menyebutnya when go click, walaupun gambarnya bendera hijau ya. Kenapa? Karena bendera hijau itu ada di atas, dan namanya go. Jadi, when go click. Sesuai dengan namanya, event ini adalah sebuah kejadian yang akan terjadi jika, gitu ya, kita mengklik tombol hijau. Terus gunanya buat apa nih gitu. Jadi kita cukup menyusun aja adik-adik di sini. Move-nya kita pindahin ke sini, kita ganti menjadi 10 misalnya. Jadi sekarang karakter kita akan bergerak ke kanan atau dia maju kalau kita klik go. Lihat, dia maju ya. Dan kalau kita klik terus-terusan, dia akan maju terus-terusan begitu. Nah, kemudian selanjutnya aku mau jelasin di sini, tadi kan aku bilang kalau kita bisa gambar dan kreatif, bisa menuangkan ya ide kreatif. Di sebelah kanan ini ada namanya stage. Stage ini untuk mengatur background atau latar belakang dari game kita nantinya. Teman-teman bisa tinggal klik aja choose a backdrop di sebelah kanan bawah. Nah, nanti akan banyak pilihan backdrop yang teman-teman bisa pakai, gitu. Misalnya aja kita mau pakai baseball 1 atau 2 sama aja, dan nanti halamannya berubah jadi baseball. Terus, teman-teman bisa juga bikin gambar sendiri. Caranya arahin ke sini, ini kan muncul nih ke atas ya. Nah, teman-teman tinggal pilih yang paint. Paint, maka nanti kita bisa menambahkan gambar sendiri. Sama kayak kita mau gambar sesuatu di paint gitu ya. Terus teman-teman juga bisa edit warna, di sini pakai brush, pakai paint, bisa di fill dan lain-lain. Dan juga bisa pakai teks ya. Ini bisa teman-teman coba sendiri nantinya. Oke? Oke ya. So far so good ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke kode. Ini untuk balik-baliknya, untuk kembali ini ke kode, ini backdrop dan ini sound. Jadi jangan bingung ya, jangan panik. Nah, sekarang kita klik lagi sprite-nya. Di sini ada sprite dan ada namanya, adik-adik. Kalian bisa ganti menjadi misalnya namanya jadi cat atau whatever you want lah ya. Oke, lanjut. Sekarang aku akan kenalin blok code baru. Jadi mulai sekarang kita menyebut di sebelah kiri ini itu namanya blok code. Jadi di sini ada yang namanya di dalam kontrol yang namanya forever, adik-adik. Nah, ini ini bisa dihapus ya. Caranya bisa diklik kanan delete block. Oke, atau dengan di-drag aja ke paling kiri, nanti dia hilang sendiri. Kalau kita tidak butuh lagi. Nah, forever sesuai dengan namanya, sekali lagi, selamanya gitu ya. Kita akan nyuruh si kucing atau si cat ini bergerak ke kanan secara terus-menerus. Logikanya, makanya kakak bilang logika ya, kita akan suruh dia move 10 steps, tapi secara terus-menerus, sehingga kita masukkan ke dalam forever. Nah,
Maka nanti kita tempel lagi di sini. Jadi kodenya berbunyi seperti ini. When go click, ketika go-nya diklik, maka cat akan move 10 steps secara terus-menerus dan nggak akan berhenti sampai dia nabrak. Kita coba ya. Dia move 10 step. Oke, kalau mau dibikin lebih lambat lagi, gimana? Simple, tinggal ganti angka 10-nya jadi 1 misalnya. Jadi dia akan lebih lambat lagi. Ini kalau dia ke kanan, ditarik dulu ya. Dan kalau mau stop, tekan tombol merah yang ada di sini. Oke? Di stop dulu, baru ditarik. Kalau dia nggak di stop, nanti dia balik-balik lagi gitu. Kita tekan lagi go-nya, lebih lambat lagi. Oke? Logikanya begitu ya. Nah, logika yang kedua nih. Teman-teman semua tahu nggak kalau animasi, kartun, anime, apapun itu namanya, itu dibuat berdasarkan gambar. Gambar yang ditumpuk jadi satu, terus dimainin gitu. Jadi kayak buku dibuka, terus dia pindah-pindah-pindah gitu. Nah, itu adalah konsep dari animasi, bahkan video pun sama. Sekarang, kalau kita klik cat, terus kita ke kostum di sebelah kiri atas, maka ternyata si cat ini punya 2 kostum. Katakanlah punya 2 baju gitu ya. Dan ada nomor 1, ada nomor 2. Kalau kita klik secara terus-menerus, seakan-akan cat-nya jalan. Benar nggak? Benar ya? Nah, kita balik lagi ke kode, gimana memanfaatkan kostum tersebut supaya karakter kita bisa jalan. Mudah sekali. Ada di looks. Di looks ini, ikutin ya, di looks ini, itu ada next costume. Kalau kita klik next costume, maka si cat-nya akan ganti-ganti, gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya dia gerak terus kakinya? Mungkin ada yang udah nebak ya. Gimana caranya supaya dia kayak jalan gitu terus. Nah, kita bisa ganti move-nya pakai next costume. Sehingga kode kita berbunyi seperti ini. When go click, maka kostumnya akan ganti secara terus-menerus tapi cepet banget. Nih, kita coba ya. Kita klik go, maka dia akan cepet banget gantinya. Jadi semua pakai logika, adik-adik tidak dihafal gitu. Kita tinggal baca aja, adik-adik kan semuanya belajar bahasa Inggris nih. Jadi tinggal dibaca aja, oh ini buat stop, oh ini buat go gitu-gitu ya. Nah, kan dia terlalu cepat nih, adik-adik. Kok kenceng banget sih? Gimana cara biar dia lebih lambat lagi? Gitu. Tinggal cari ada yang namanya wait. Di dalam kontrol yang warna orange, itu ada wait. Kita tarik aja. Wait 1 seconds. Default-nya 1 seconds. Jadi secara kode nanti dia akan ganti dulu, gambarnya ganti, terus dia nunggu 1 detik. Terus nanti dia ganti lagi, nunggu lagi 1 detik, ganti lagi, dan seterusnya. Maka kita gabung aja kodenya, terus kita tempelin, gitu. Dan kalau kita tekan go, maka dia akan kayak jalan, tapi lambat banget gitu ya. Oke, biar cepet gimana? Biar cepet, kita tinggal ganti angka 1-nya, oke, itu menjadi di bawah angka 1. Di bawah 1 berapa? 0 kan? Nah, tapi 0 itu nggak masuk, kalau kita taruh 0 di sini, nih langsung aku ganti jadi 0 ya. Tuh, dia nggak berpengaruh ke mana-mana karena 0, dia nggak nunggu apapun. Nah, di atas 0, di bawah 1, berarti kita punya angka 0,2 misalnya. Tuh, jadi lebih halus lagi geraknya. Atau 0,3 bisa lebih lambat lagi. 0,1 lebih cepat lagi, gitu. Jadi seakan-akan dia bisa bergerak, kayak gitu. Nah, terus kok dia diam di tempat sih? Gitu ya. Kan harusnya jalan. Lagi-lagi, kita pakai logika kita. Gimana supaya dia jalan? Gitu. Berarti tinggal menggabungkan move 1 steps, bener nggak? Jadi kita stop dulu. Kita gabungkan aja move 1 steps. Oke, pertanyaan selanjutnya ada di mana posisinya? Di bawah, di tengah, atau di atas? Tapi tetap berada di dalam forever. Oke? Masih mengikuti ya, teman-teman semuanya ya. Nah,
kenapa di atas, kenapa di tengah, kenapa di bawah, sebenarnya ini bergantung atau tergantung dengan cara kita berpikir, teman-teman. Sebenarnya nggak ada masalah. Misal, aku taruh di paling bawah ya, move one steps gitu ya, and then klik go, dan dia akan jalan gitu. Oke, jalan, tapi terlalu pelan, biar lebih kencang sedikit, move-nya aku ganti jadi 3. Jadi dia kayak jalan. Oke? Nah, apa bedanya kalau ditaruh di paling atas? Nih aku copot, masukin di paling atas ini. Tidak ada bedanya, gitu. Tapi suatu saat teman-teman akan menemukan kendala. Jadi ini bisa dipindah-pindah, tergantung kondisinya. Makanya kita sekarang coba berpikir aja gitu, kalau misalnya ternyata, oh ini kayaknya nggak bagus nih, tinggal dipindah aja, dicari jalannya. Jadi kita menyelesaikan masalah juga gitu ya. Nah itu dia untuk buat karakter kita bergerak. Bisa semuanya ya, tidak ada masalah ya. Kemudian, misalkan kita mau menambahkan 1 buah karakter lagi, itu gimana caranya? Oke, itu gampang banget. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Yang bawah sebelah kanan gambar kepala kucing, diklik, nanti akan muncul banyak sekali karakter-karakter yang kalian bisa pakai. Aku mau nambahkan di sini every walk. Ada gambar yang bisa gerak, ada gambar yang diem. Contohnya every walk ini kan gerak ya. Kalau basketball dia diem. Nah, aku akan kasih tahu perbedaannya teman-teman semua. Kita pilih dulu. Nah kali ini, sorry, apakah suara saya terdengar? Kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Oke. Every walk di sini kita bisa bikin dia jalan juga. Nah, tapi lihat kode kita hilang. Kalau kita klik every walk-nya atau teman-teman bisa ganti namanya ya. Di sini every namanya bisa diganti. Kalau kita klik every-nya atau yang lagi aktif sekarang every, kode kita hilang. Tapi kalau kita balik ke cat, kode kita muncul. Artinya apa? Kode ini hanya berlaku untuk per karakter aja, adik-adik. Jadi kalau kita menambahkan karakter lain, kodenya bisa berbeda. Gitu. Nah, mungkin kalian semua bisa nih ngebikin every-nya ini jalan tapi mundur. Bisa nggak? Ayo, di challenge sama aku bikin every-nya jalan tapi mundur. Kira-kira bisa nggak? Ayo. Ada yang bisa kah? Kalau bisa, boleh dicoba-coba ya. Atau nanti juga boleh coba-coba sih. Atau lagi mencoba nih. Boleh. Jadi, gimana caranya dia jalan mundur? Jadi, kalau kita tekan go, cat-nya kan maju nih. Jalannya maju nih. Nah, supaya si every-nya ini mundur gimana? Ayo, bisa nggak? Apakah ada yang lagi mikir? Ada yang sudah selesai? Gimana? Yo, ada yang bisa nggak untuk buat every-nya mundur? Kalau bisa langsung ini aja ya, kasih jempol. Atau bisa langsung dikasih tahu aja, oh saya bisa gitu. Yeah, you can use thumbs up if you can make the every walk backward. Aku kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke. Kayaknya lagi pada coba-coba deh, Miss Rana. Iya, kayak lagi pada coba-coba. Oke. Sengaja aku sembunyiin loh kode si kucingnya loh. Ayo, pakai apa tadi? Ayo, wah sebenarnya kalian bisa lihat aja loh, itu Bisa udah baca aja tertera di banget sini. kata-katanya. Iya, betul. Ada motion, ada looks, kan ada event yang kita pakai tadi. Terus ada kontrol. Gitu. Oke. Aku kasih 20 detik lagi ya. 20 detik lagi. Nanti bakal bisa lebih seru lagi dari sini gitu. Oke. Savero, can you do that? Oh, Lingga bisa. Lingga? Oh, Lingga awesome. Oke. Kita cocokin ya jawabannya ya teman-teman ya. Aku akan kerjain. Stop Oke. dulu. Kita stop dulu. Nah,
Sekarang kan aku mau tulis kode di dalam every ya, jadi kita pastikan dulu every-nya yang nyala. Nah, sekarang kita bisa ambil di event dulu, when go click-nya, oke. Kemudian gimana caranya supaya dia mundur? Itu pakai motion, move 10 steps, tapi kita cukup ganti ininya menjadi minus, gitu. Mau minus 5 juga bisa, gitu ya. Terus biar dia bisa seakan-akan berjalan, itu kita bisa pakai namanya looks, yaitu next costume. Tinggal kita tempelin aja. Nah, supaya dia berulang kali, kita tinggal ambil aja di dalam kontrol, kita masukin aja di sini, kita susun aja. Nah, begini. Jadi kalau kita klik go, dia akan mundur. Tapi kan terlalu cepat nih. Ya udah, kita tinggal tambahkan yang namanya wait, ada di kontrol, wait, tinggal ganti 0.3 seconds. Tergantung teman-teman ya, mau 0.3 atau berapa. Nah, mungkin begini jawabannya ya. Jadi kalau kita mulai dari tengah, dua-duanya nih, tuh, maka mereka akan gerak gitu ya. Nah, kenapa every-nya juga bisa gerak? Jadi nggak semua karakter bisa gerak ya, teman-teman ya. Jadi kalian pastikan dulu di kostum, ini ada 4 malah. Every itu punya 4 kostum gitu. Jadi jalannya lebih smooth lagi. Semakin banyak gambar, semakin bagus jalannya gitu. Jadi kalau kalian mau bikin karakter sendiri, itu bisa. Gimana cara bikin karakter sendiri? Teman-teman bisa klik di sprite-nya, ada paint di situ, tinggal klik aja paint-nya, nanti kita dikasih lembar kosong, kalian bisa tambahkan kotak gitu kan, misalnya mau bikin mobil, tinggal ganti color-nya di sini untuk ganti color, itu bisa. Oke, mobil. Kalau sudah jadi, kita balik ke kode. Sekarang kita punya mobil. Itu ya, kalau teman-teman jago gambar. Kalau mau hapus sprite-nya gimana? Kita bisa delete pakai tombol yang ada di sini. Trash. Oke, kita klik, hilang dia. Nah, sekarang kodenya kita stop dulu. Nah, kita tarik lagi ke sini. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Ini kode baru nih. Ini kode baru. Apa itu kodenya? Itu adalah ini. Aku akan hapus dulu semuanya, teman-teman. Hapus aja biar bersih ya, biar bersih semuanya. Kita delete. Stage-nya juga bisa kita delete. Kita ganti aja biar refresh. Kita ganti jadi blue sky. Terus, aku akan tambahkan karakter baru. Kalian bisa cari ada bear walking. Kita klik bear walking di sini. Nah, kalau kalian bertanya, kok gede banget sih ukurannya? Kalian bisa ubah ukurannya ya. Untuk mengganti preference-nya itu ada di sebelah kanan, itu di bagian sini. Size-nya bisa diganti menjadi 50. Jadi kalau 50, tekan enter, dia akan mengecil. Begitu ya, mengecil. Terus aku akan ambil 3 buah jenis makanan. Apple, mungkin di sini kita taruh di sini, ya kan? And then banana, taruh di sini. Dan satu lagi, biasanya sih ada cake ya. Cake-nya di mana nih? Atau teman-teman bisa, oh ini ada cake. Nah, oke. Ada 3 buah cake. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bikin kode di bear, klik bear-nya dulu. Ingat ya, klik bear-nya dulu. Sekarang di sini, kita ambil dulu seperti biasa, when go click-nya, tarik. Oke. Ada yang namanya di dalam motion itu glide. Glide. Glide itu apa sih? Glide itu beda dengan move ya. Kalau move kan pindah. Move itu gerak ya, bergerak pindah. Jadi dia tiba-tiba pindah aja. Kalau glide, dia akan geser adik-adik. Kita coba klik ya. Glide 1 seconds to random position. Namanya juga random, ya suka-suka dia gitu ya. Kalau kita klik, maka bear-nya akan glide. Gitu. Kalau kita klik, dia akan glide kemana? Ya terserah dia gitu. Kita nggak tahu. Kalau misalnya dikasih jadi 5 seconds, maka dia akan glide lebih lama lagi. Tapi terserah dia. Nah sekarang kita bisa suruh glide-nya jadi 1 second aja biar tidak terlalu lama. Kemudian kita bisa suruh dia untuk glide to apple atau to banana. Jadi kita klik, maka nanti dia akan glide banana. Mau dimanapun posisinya, kalau kita tekan di sini, dia tetap akan ke banana. Gitu ya. Jadi kita bisa taruh di sini.
Terus kita mau nyuruh dia untuk keliling. Gini, teman-teman, keliling. Oke? Gimana sih cara nyuruh dia keliling? Ya gampang aja ya, logikanya gini ya. Dia kita suruh dulu ke banana, habis itu dia kemana? Ke atas kan? Ke atas itu kemana? Ke apple. Tinggal kita ambil lagi glide-nya, kita tumpuk aja. Benar nggak? Kita taruh di apple, masukin di sini. Terus ke cake. Ya kan? Tinggal kita glide aja lagi ke cake. Aduh, ketutupan. Sorry. Nah, gitu. Maka dia akan glide terus. Nih, kita tekan go, maka dia akan glide. Tapi dia stop. Lihat, dia stop di situ. Kok stop sih? Iya, karena kode kita udah selesai nih. Nggak ada lanjutan. Makanya kita nantinya akan sering pakai yang namanya forever. Nah, forever-nya diambil, masukin aja di sini. Gitu. Jadi semuanya masuk ya. Tinggal kita tekan go. Sekarang dia bisa glide. Nah, pertanyaannya, gimana cara nyuruh dia untuk glide ke sini, glide ke apple, glide ke cake, tapi dia akan turun ke bawah? Ayo, di sini nggak ada benda apa-apa nih. Jadi dia nggak bisa pindah ke sini. Benar ya? Dia nggak bisa pindah ke sini nih. Gitu. Gimana caranya? Dia ke sini, ke atas, ke kiri. Baru ke bawah lagi. Oke? Nah, di sini makanya aku bilang kita akan belajar matematika juga, adik-adik. Kenapa? Karena semua yang ada di kotak ini itu bentuknya titik, 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 titik. Semuanya ada angkanya, ada hitungannya, tapi nggak akan ribet banget. Nih, aku ajarin sedikit ya. Setiap adik-adik pindahkan beruang atau ya karakter ini dimanapun, lihat ada yang berubah di sini. Perhatikan. Bisa lihat nggak di layar masing-masing ya, di scratch adik-adik semua, X-nya pindah-pindah atau berubah-berubah. Ini kalau dipindahin berubah, Y-nya pindah, berubah juga gitu ya. Nah, ini adalah namanya titik koordinat. Nanti kita akan pelajarin lagi di Codeverse itu lebih jauh lagi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang tugas kita adalah suruh dia untuk glide ke sini. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa sih titik di sini gitu ya. Berapa sih titik di sini? Gampang, kita tinggal geser aja bar-nya ke sini. Lihat titiknya, minus 158. Mungkin adik-adik beda. Jadi kalau beda nggak apa-apa, memang beda-beda sedikit gitu ya. Mungkin adik-adik minus 140, mungkin 170, beda-beda. Nah, sekarang kita ambil satu lagi glide, tapi pilihnya yang di bawahnya adik-adik, yang ada X and Y-nya. Oke? Ada X and Y-nya di sini. Kita taruh di paling bawah, dan kita samain angkanya. Artinya, beruang ini kita suruh untuk ke titik minus 158, dan Y-nya minus 120. Jadi, dia akan berada di sini. Titiknya ada di sini. Gitu. Sehingga kalau kita tekan go, maka dia akan ke bawah dulu, baru ke kanan. Begitu ya. Jadi perbedaan antara ini dengan yang kita ketik kayak gini, dia udah otomatis gitu. Jadi kalau ini otomatis, jadi kalau banananya berubah nih, pindah ke sini, maka nanti dia akan, ini kita go lagi ya, kita tekan go lagi, tuh maka dia banananya ke sini, mengikutin gitu. Sedangkan kalau kita pakai titik yang tadi, nah yang ini, dia nggak bisa kita pindahin adik-adik. Gitu. Jadi perbedaannya itu aja. Oke? Sampai di sini paham ya semuanya ya. Oke. Lanjut, kita akan belajar di sini yang namanya if. Nah, if ini paling sering dipakai kalau teman-teman bikin game atau bikin apapun. Gitu ya. If itu semacam kayak misalnya gini. Kalau kalian lapar, apa yang akan kalian lakukan? Makan. Benar ya? Makan. Atau ngemil juga bisa. Kalau haus, ya minum. Gitu. Bisa nggak kalau aku lapar, aku minum? Bisa aja. Tapi masalahnya nggak selesai. Aku tetap lapar. Gitu. Yang ada kembung gitu ya. Minum terus. Nah, jadi di sini kita menyelesaikan masalah kalau kita lapar supaya kenyang, ya kita minum. Itu namanya if. Oke? Nah, sekarang gini. Katakan aja ini kode, aku hapus dulu. Teman-teman bisa hapus semua kodenya. Caranya digeser aja ke paling kiri, ke sini, biar hilang. Oke. Nah,
kita balik lagi ke kode awal, di mana gimana caranya bikin beruang ini jalan. Oke, kita ulang lagi ya dari awal. Kita pakai event. Memang harus sering diulang-ulang biar ingat. Kita pakai when go click, kita pakai forever, udah mulai hafal ya. Pakai forever, kita pakai motion supaya dia bisa move. Ganti aja menjadi 2. Terus kita pakai di sini looks untuk ganti kostum. Dan kita pakai wait, supaya tidak terlalu cepat jalannya nanti. Kita ganti menjadi 0.3. Kemudian kita tekan go. Dia jalan ya. Tapi agak sedikit lama ya dia jalannya ya. Oke, kita cepetin lagi. 0.1. Dan ini jadi 5 maybe. Gitu. Oke. Sekarang kodenya, kasusnya begini, teman-teman semuanya. Gimana caranya ketika dia jalan terus nabrak apa ini namanya? Banana. Nanti dia ngomong, "Aku nabrak banana." Nah, jadi nanti dia jalan, sambil jalan nanti dia ngomong, "Aku nabrak banana," atau "Aku touch banana." Gitu ya. Aku menyentuh banana, bisa juga. Jadi, kalau kita tekan go, dia jalan, terus dia nabrak banana, ya udah, dia diam aja. Benar ya? Nah, kode yang akan kita pakai selanjutnya itu adalah if then. Ada di sebelah kiri, di sini. Oke? Nah, if then. Artinya apa sih? Sama yang aku bilang tadi, teman-teman. Kalau misalnya dia nabrak banana, maka dia akan ngomong. Atau bahkan dia bisa ngeluarin suara. Oke? Kalau dia nabrak. Sekarang, if ini adalah jika. Gimana cara kita mengecek apakah beruang ini nabrak atau enggak? Gitu ya. Nah, ada di dalam sensing. Ini baru lagi nih ya, sensing. Di sensing ini banyak. Ada touching color di sini. Ya kan? Ada color. Terus ada key press juga, mouse down, nanti akan kita pakai satu persatu, tenang aja. Di sini ada touching, teman-teman. Kita ambil touchingnya dan lihat, dia cuma bisa masuk kalau tempatnya sama ya. Kalau misalnya ini kan beda nih, dia nggak bisa masuk di sini nih. Tuh, di sini juga nggak bisa masuk nih nanti. Gitu ya, tempatnya beda. Nah, bisanya ke sini. Jadi kodenya berbunyi seperti ini. If touching mouse pointer, tapi mouse pointernya kita bisa ganti menjadi banana. Kalau dia menyentuh banana, kita mau ngapain? Terserah kita. Kita mau suruh dia ngomong, misalnya, say hello for 2 seconds. Kita kasih ini. I am touching bananas. Oke, bisa juga. Nah, terus gimana supaya dia bisa ngecek nih apakah dia nabrak atau enggak. Nah, caranya gampang banget. Tinggal kita taruh if-nya ini di sini, di dalam. Tapi pertanyaannya di mana? Apakah di sini? Gitu ya? Enggak. Nah, ini aku mau jelasin ya, teman-teman. Gini, misal teman-teman semua sedang berjalan nih di suatu tempat lah, atau di taman gitu ya, jalan. Pas teman-teman jalan, teman-teman pasti akan ngecek, sekarang nabrak nggak? Belum nabrak, masih jauh. Terus dia jalan lagi nih. Jalan, nabrak nggak? Belum juga. Sampai dia nanti akhirnya menabrak si banananya. Nah, pas dia nabrak, kalau kayak gini kondisinya nabrak nggak? Iya, nabrak. Benar ya? Nah, karena dia udah nabrak, maka nanti kodenya akan jalan yang ini. Gitu. Nah, jadi dia akan kita taruh di dalam forever-nya. Di mana di sini bisa, di atas ini juga bisa. Lagi-lagi tergantung cara kita baca kodenya. Jadi kodenya aku baca ya kayak gini. Tolong ulangi, ya kan? Atau aku taruh bawah ya biar gampang dibaca deh. Gini. Tolong ulangi, beruangnya jalan 5 langkah, terus dia ganti kostum, tunggu 0,1 second, tapi sambil dia jalan, cek apakah dia udah nabrak atau belum. Nah, ini untuk ngecek, dia udah nabrak atau belum. Kalau misalnya belum nabrak, dia akan balik lagi ke atas. Oke, aku jalan lagi, gitu ya. Oke, kalau dia udah nabrak, gimana? Oh, aku udah nabrak nih. Maka dia akan
ngeluarin tulisan I am touching bananas. Kita coba ya, kita taruh di sini, kemudian kita tekan go, maka nanti dia akan jalan sampai dia kena banana. Kalau udah nabrak, maka dia akan ngomong, I am touching banana. Terus kodenya akan ngulang lagi adik-adik nih, lihat. Akan balik lagi ke atas, sampai dia nggak berhenti-berhenti lah pokoknya. Gitu. Dia setiap nabrak, ngomong 2 detik, diam. Pindah lagi 2 detik, diam. Nah, oke, kalau aku mau bikin berhenti gimana, Kak? Kalau udah nabrak, berhenti dong, atau mundur dong, itu gimana? Nah, kalau dia udah nabrak terus berhenti, gampang banget, itu kita tinggal ambil aja di sini, ada yang namanya, di dalam kontrol atau event ya, nah ini, di dalam kontrol, ada yang namanya stop all, teman-teman. Gitu. Jadi, kita taruh stop ini di mana, Kak? Di bawah atau di dalam if. Kan tulisannya gitu, if touching bananas, dia akan ngomong, tapi kalau udah ngomong, tolong berhenti semuanya. Jadi kita suruh stop. Gitu. Jadi kita mulai lagi, klik go, maka nanti si bear-nya akan nabrak, setelah dia ngomong, maka semuanya akan diam. Gitu. Dia nggak jalan lagi nih. Gitu ya. Nah, oke, kalau begitu aku mau bikin dong supaya dia jalannya mundur kalau dia udah nabrak. Gitu ya. Nih, agak ribet nih, tapi kita coba pelajarin pelan-pelan aja. Nih, stopnya aku hapus ya. Kita pindahin. Kita copot dulu if-nya, biar gampang bacanya. Nah, sekarang kita akan modifikasi lagi nih, gimana caranya supaya dia bisa mundur kalau dia sudah nabrak. If touching bananas, dia ngomong, terus mundur. Untuk mundur apa adik-adik? Untuk mundur, kita ambil motion yang baru, benar ya? Tarik, ini kita ganti, jadi minus 5 misalnya, kalau mau dibikin 5. Oke, jadi kita taruh di sini. Oke ya, jadi kalau kita gabungin lagi di sini, ini ya, aku deketin aja ya. Klik go, baru dia mundur. Tapi setelah mundur, dia maju lagi adik-adik. Kenapa kok maju lagi, Kak? Iya, karena di sini kita cuman kasih tahu mundurnya sekali doang, gitu. Sekali doang mundurnya. Oke, aku mau dibikin mundurnya terus-terusan. Gimana caranya? Caranya tinggal ambil lagi kontrolnya, forever, ya kan? Taruh move-nya di dalam sini. Terus kita taruh forever-nya di sini. Gitu. Jadi setelah dia nabrak banana, dia ngomong, kemudian dia mundur. Tapi mundurnya selamanya. Nih, lihat, forever. Forever move minus 5 steps. Jadi dia akan mundur minus 5, tapi terus-terusan. Ini kita coba ya, kita masukin. Nah, kita klik go, ini mundurin dulu. Kita klik go, maka dia akan maju terus ya. Masih oke. Terus dia nabrak banana, dia ngomong, terus dia mundur. Tapi lihat, mundurnya aneh. Mundurnya nggak jalan. Benar ya? Kenapa nggak jalan coba? Karena kita nggak suruh dia next costume lagi adik-adik di dalam forever sini. Jadi kalau mau, kita suruh dia untuk next costume atau taruh di sini. Oke, sama kayak yang di atas jadinya. Terus kita kasih wait. Wait, di sini kita samain aja ya. 0.1 seconds. Kita stop dulu, and then kita suruh dia lagi, ulangin lagi. Dan sekarang harusnya bear-nya mundur, jalan mundur. Begitu. Paham ya? Oke. Jadi dia mundur. Sampai kapan dia mundur ya? Sampai terus-terusan. Kok terus-terusan? Nggak maju lagi? Ya, karena kita nggak suruh dia maju lagi nih di sini. Gitu, kodenya begitu. Oke ya, kita stop dulu semuanya. Itu kodenya buat teman-teman yang mau nyobain atau mau copy kodenya, bisa di screenshot aja dulu. Ya, kalau mau di save atau di foto dulu, bisa. Oke. Karena kita akan lanjut ke materi yang baru nih, adik-adik semuanya. Oke ya, kita lanjut ke materi yang baru ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya aja. Nah, ini yang lebih keren. Yang selanjutnya lebih keren. Tapi sebelum itu, kita bersihkan dulu semua layar kita. Caranya,
teman-teman semua bisa hapus dengan cara pindahin ini ke kiri, hilang semuanya. Kemudian benda-benda yang ada di sebelah sini, di kanan atau di layar kita, dihapus. Begitu. Oke ya, dihapus semuanya. Sekarang kita akan tambahkan, atau ada yang bertanya? Kayaknya ada yang bertanya nih. Oke, tidak ada ya. Kita Ada yang mau bertanya tambahkan nggak nih? satu. Ada yang bertanya nggak? Sebelum kakak mulai lagi nih. Do you want to have question? Oh, Oh. Lingga. Lingga boleh di-unmute dulu. Oke. Lingga Oke. mau nanya apa boleh? Nah, gimana cara bikin gamenya? Oke, ini kita baru mulai. Oh, ini baru mulai nih. Tadi Lingga. baru, karena banyak sekali, jadi kita coba ya pelan-pelan ya, karena teman-teman yang lain juga pasti ngikutin kok. Oke, kita mulai lagi ya. Alright. Atau mau nunjukin apa? Kamu bikin apa, Lingga? Wow. Oh, udah bereksperimen ya. Wah, awesome. Keren Mungkin juga. teman-teman yang lain juga bisa nih nunjukin juga hasilnya. Tapi in the end ya, ketika Oke. nanti Mr. Anan udah selesai, kalian bisa tunjukin videonya. Oke deh Mr. Anan, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita masih punya waktu nih, teman-teman. Sekarang kita akan ambil satu buah Sprite lagi yang baru, biar nggak bosen. Apa ya kira-kira ya? Kita ambil, terserah kali ini, terserah teman-teman semua mau ambil yang mana, karena banyak sekali gambarnya. Mungkin aku pakainya bat aja kali ya. Aku akan pakai bat. Nah, udah ada bat di sini. Kelelawar. Dan size-nya dirubah aja menjadi 80, 50 deh. Nah, begitu. Sekarang kita coba gerakin gimana cara menggerakkan kelelawar ini menggunakan keyboard masing-masing. Oke? Ada banyak caranya. Kalau kata pepatah itu banyak jalan menuju Roma, benar ya? Dan di kode atau di coding itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman. Semua itu tergantung efisiensi, makanya dibutuhkan pemikiran yang kritis. Jadi bisa aja nanti debat sama temannya, oh ini yang benar, ini yang benar. Tergantung apakah apa yang dicari gitu, tujuannya apa. Teman-teman semua bisa ngerti enggak gitu ya. Kita mulai ya. Ada block code yang baru, ada di dalam event. Di dalam event ini ada namanya when this sprite click. Oke, when this sprite click. Sebelumnya kan kita pakai when go click ya. Jadi perbedaannya adalah kalau ini akan berjalan kalau kita menekan tombol go. Tapi kalau ini akan berjalan kalau kita menekan sprite-nya. Maksudnya gimana? Misal kakak mau ambil motion, di dalam ini ambil go to tapi random position. Kita masukin ke dalam sini. Nah sekarang kita udah bisa berinteraksi dengan si karakter kita. Kalau kita klik dia akan pindah. Lihat, dia akan pindah. Jadi tergantung game apa yang teman-teman nanti mau bikin ya. Game apa yang mau bikin. Jadi nanti kakak akan ajarin, nanti terserah kalian mau bikinnya seperti apa. Oke, itu satu. Yang kedua, di sini banyak sekali when I receive, ada when backdrop switch, dan lain-lain ya. Nah, tapi ini yang paling umum digunakan, teman-teman, when space key press. Oke, jadi ininya nggak apa-apa banyak. Ini nggak masalah, mau sebanyak apa juga nggak masalah. Tinggal yang penting kodenya relate atau enggak, berhubungan atau tidak. Oke, when space key press artinya adalah ketika kita menekan tombol spasi, ya. Dan teman-teman bisa ganti space-nya menjadi up arrow, down arrow. Dan kalau yang biasa main game di PC atau di laptop, itu pakai WASD ya. ASWD, AWSD sama aja ya. Misalnya kita mau bikin dia gerak ke kanan. Teman-teman bisa pakai right arrow. Oke, right arrow. Atau kalau di keyboard sering main game itu pakainya D. Dadu, dice. Oke? Oke ya. Sorry. Nah, when di key press, kita mau bikin dia untuk geser ke kanan. Jadi kita bisa pakai motion, digabung aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman ketik atau tekan D, maka dia akan gerak. Benar nggak? Benar ya? Semuanya benar ya? Oke.
Tapi lihat gerakannya patah-patah gitu. Gerakannya kayak kok patah-patah sih? Aduh, nggak bisa diklik nih. Karena kodenya masih jalan yang ini ya. Kakak hapus dulu ya. Nah, ini dihapus juga. Nah ini. Tapi masih patah-patah. Sekarang, kalau mau bikin dia naik kiri dan ke bawah, itu gimana caranya? Nah, kalau kita mau bikin dia ke kiri, cara mudahnya ada. Adik-adik tinggal klik kanan aja di sini. Ada namanya duplicate. Duplicate, maka nanti kodenya akan jadi 2. Oke? Terus, when di key press itu diganti menjadi A yang satu lagi. Untuk dia bikin ke kiri apa? Minus ya, minus 10. Jadi, dia udah bisa ke kanan dan ke kiri. Oh, sorry, ini salah bikin. A ya, A. Nah, gitu. Jadi, ada right and ada left. Kita bisa ke kanan dan kita bisa ke kiri. Pertanyaannya, kalau mau bikin dia ke atas ke bawah gimana? Kan cuman ada move, gitu. Kalau mau bikin ke atas dan ke bawah, itu kita menggunakan titik atau arah berdasarkan sumbu X dan Y. Ya, kalau aku jelasin nggak akan keburu waktunya, teman-teman. Tapi teman-teman pakai yang namanya Y. Di sini ada namanya change X, ada yang namanya change Y. Change X dan change Y. Jadi, secara singkat, aku akan jelasin, move-nya kita hapus dulu, itu bisa kita ganti. Makanya tadi aku bilang banyak jalannya. Itu kita bisa ganti, ini kan ke kanan ya, atau ini pindah deh, biar pas. Nah, ini kan ke kanan ya, yang D, itu kita bisa pakai change X. 10, dan kita ambil lagi change X-nya, dan kita kasih minus. Maka geraknya sama aja. Lihat deh, ini ke kanan, yang ini ke kiri. Oke ya. Nah, kalau Y atau Y di sini untuk ke atas dan ke bawah. Jadi, teman-teman bisa ambil event, ambil di sini when key press-nya di sini diambil lagi. Sorry, salah. Ini, ya. When key press-nya diambil dan diganti. Kalau misalnya ke atas pakai W ya. Kalau aku pakai W, adik-adik terserah. Pakai W. Nah, Y-nya by 10. Kalau positif, dia akan ke atas. Kalau negatif, dia akan ke bawah. Oke, kita tinggal klik kanan, duplicate aja. Taruh di sebelah kanannya. Nah, yang ini lawan dari atas bawah kita pakainya S. Karena di keyboard bentuknya seperti itu. S. Atau teman-teman bisa ganti sekali lagi left arrow, right arrow, up arrow, dan down arrow. Ini harus minus 10 misalnya. Jadi kalau kita tekan kiri, kanan, kebalik, kiri, kanan, atas, dan bawah. Semua udah bisa gerak. Oke? Paham ya? Jadi kita bisa menggerakkan karakter ke mana aja yang kita mau. Oke? Nah, sekarang kita coba ambil satu buah karakter lagi. Ya, kita ambil lawannya. Jadi kita akan cari lawannya. Misalnya aja kita pakai cat aja deh. Pakai cat. Kemudian kita taruh di sini. Ukurannya kita ganti juga jadi 50 aja size-nya. Biar tidak terlalu besar, tidak terlalu makan tempat. Nah, ada bat, ada cat. Dan ukurannya udah disesuaikan dan kodenya akan kita bikin berbeda. Supaya teman-teman semua ngerti kalau ini beda nih kodenya tapi tetap bisa maju gitu ya. Nah, di dalam cat itu kita akan bikin kode yang berbeda. Caranya gini. Teman-teman ambil semua when go click-nya di sini. Oke, when go click-nya. Kemudian ambil juga di dalam control itu ada forever. Ya, ikutin dulu ya. Nanti aku akan jelasin. Kemudian ambil if. Nah, aku akan jelasin dari if. Di if ini ada yang namanya di dalam sensing temennya atau pasangannya itu ada key press, sama kayak yang tadi, cuman beda bentuk. If key press kita gabung, jadi kodenya kayak gini. Kalau kita menekan tombol, nah kali ini aku mau pakai right arrow untuk bikin dia gerak ke kanan. If key right arrow press, then kalau aku menekan tombol arah kanan, maka aku akan ngapain? Terserah adik-adik. Mau dia belok ke kanan, mau dia ke kiri, itu terserah.
Nah, tapi kan kita yang relate aja. Kalau namanya right arrow ya harusnya ke kanan dong, gitu ya. Nah, tinggal kita ambil aja supaya dia gerak ke kanan. Coba kita ambil motion, oke? Terus teman-teman semua bisa ambil change X by. Lagi-lagi, X itu kanan atau kiri, Y itu atas atau bawah. Nah, kita akan bikin dia ke kanan. Tapi angkanya diganti menjadi 2 misalnya. Kemudian kita masukin ke dalam forever. Kemudian kalau kita tekan go, kodenya jalan. Dari mana tahu jalan atau enggak? Dari warna kuning. Kalau dia warna kuning berarti aktif, statusnya aktif. Kok nggak jalan? Karena kita belum nekan tombol kanannya. Teman-teman semua bisa deh, tekan deh tombol kanannya. Maka nanti dia akan gerak. Oke? Dan geraknya lebih lembut. Lihat, teman-teman bisa gerak kayak gitu. Lebih halus dibanding si bat yang ini, satu lagi. Kalau yang ini kita tekan ke kanan, tuh ada patah-patahnya. Oke, kalau kode yang ini, si cat-nya, kita tekan ke arah kanan, maka dia bisa lebih lembut. Benar ya? Oke, aman semuanya? Gitu, jadi perbedaannya itu. Terus, selanjutnya, gimana caranya supaya si cat-nya ini bisa juga dong ke kiri? Nah, kalau misalnya kode di dalam bat, itu kan pisah-pisah nih, ya kan? Ini pisah-pisah nih, ada 4. Kalau misalnya di dalam cat, kita bisa gabungin, gitu. Gimana cara ngegabunginnya? Nih kita stop dulu. Nah, cara ngegabunginnya itu teman-teman semua bisa pakai if lagi. Tinggal klik kanan aja di if-nya. Duplicate. Ya. Terus kita pisahin ke bawah dulu supaya kita bisa baca nih kodenya. Oke. Nah, pakai logika lagi. Kita nggak usah nyontek dari atas gitu. Pakai logika lagi aja, gampang kok. Misalnya nih, if key right arrow. Right kan udah, kita tinggal butuh left nih. Ya udah, kita tinggal ambil left-nya aja. Left. Oke. Kemudian teman-teman semua bisa change X by -2 karena kita mau bikin dia ke kiri. Dan ini kita gabungkan aja di bawah if yang satunya. Di bawahnya ya, bukan di dalamnya. Kalau begini, kelihatan ya, jadi di bawahnya. Kok bisa begitu, Kak? Kenapa nggak di dalamnya? Beda nanti, makanya kita perlu tahu cara baca kodenya. Di sini kodenya berbunyi kayak gini. Tolong kodenya diulangin. Ulangin terus-menerus. Tapi dicek. Kalau aku menekan tombol kanan, maka dia akan ke kanan. Kalau aku menekan tombol kiri, maka aku akan ke kiri. Tapi kalau aku nggak nekan apa-apa gimana? Ya nggak ngapa-ngapain, diam aja. Jadi kalau kita tekan go, kodenya nyala, dan si cat-nya kita bisa gerakin kanan dan kiri. Oke? Kanan dan kiri. Sekarang kalau kita mau bikin dia atas dan bawah, gimana? Berarti gampang banget kan? Atau teman-teman semua ada yang mau nyoba sendiri dulu? Atas dan bawah. Gimana cara bikin dia atas dan bawah? Ayo. Ada yang mau ngerjain biar aku tungguin? Gimana, teman-teman? Ayo, ada yang mau start? Yang mau start bikin cat-nya atas dan bawah, up and down, biar aku tungguin nih. Nanti misalnya tungguin sambil kasih tahu juga caranya nanti. Iya, gimana? Oke. Lagi pada coba ya? Kayaknya lagi pada coba deh, Mister. Mukanya kayak udah mulai ini serius nih. banget. Iya, udah mulai serius nih. Aku nggak Oke, bisa. Siapa yang nggak bisa? Ayo, Aku nggak bisa. Nanti kita coba bareng-bareng. bisa di laptop. Aku di laptop. Oh, kamu nggak bisa lihat sambil coba ya? Oke. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Nanti kan ini direkam nih. Nanti bisa lihat ya di Instagram juga ya. Jadi nanti bisa cek lagi video ulangannya. Nggak apa-apa kok. Oke? Tapi yang sekarang dimengerti dulu aja. Jadi nanti bisa tinggal coba-coba. Oke? Oke. Gitu. Oke, Raka.
Kakak bisa coba-coba aja nih, terserah Raka, misalkan buat kreasi movement sendiri dari Raka atau motionnya sendiri. Mau gerak kanan, kiri, atau gimana. Oke? Oke. Oke, mantap. Ya udah, aku beresin ya, teman-teman ya, semua ya. Kita coba. Oke, Mister. Oke, sekarang ada cara cepatnya loh. Ini kakak stop dulu ya. Stop. Tinggal klik kanan aja di if paling atas. Klik kanan, duplicate. Maka nanti kodenya akan terduplikat. Ada 2 buah. Tinggal kita taruh up and down ya. Kita tinggal ganti aja sebenarnya. Kalau misalnya mau bikin dia ke atas, ganti up arrow. Tapi isinya juga diganti. Ingat ya, kalau mau bikin atas dan bawah, kita pakainya change Y. Yang ini. Change Y by. Oke, kita tinggal buang yang ini, pindahin ini. Kalau atas positif, kalau bawah negatif. Berarti kita tinggal ambil lagi change Y yang lain, dan kita kasih minus juga di sini. Minus 2 aja. Ini dibuang, masukin ke sini. Yang ini jadi 2. Oke, jadi sama aja. Oh, key-nya lupa diganti nih. Down arrow. Oke ya, down arrow. Sekarang kita udah punya right, left, up, and down. Tinggal kita gabungin semuanya. Jadi satu kode yang panjang. Oke, ini nggak terlalu panjang sih. Nanti bisa lebih panjang lagi, lebih seru lagi pokoknya. Nah, sekarang kalau kita tekan go, maka ini bisa dibesarkan ya layarnya teman-teman. Ada di sebelah kanan itu kita bisa maximize. Seperti itu. Dan kita bisa bikin dia gerak ke mana aja yang kita mau. Oke. Bisa ya, yang lawannya juga bisa nih, ke kanan, ke atas, gitu. Bisa. Jadi bisa main 2 player sekaligus. Terus mau bikin gamenya game apa? Nah, itu kreasi teman-teman. Tapi aku kasih sedikit nih. Teman-teman semua bisa bikin yang namanya maze game. Maze game. Cuman karena waktu tidak cukup, nanti aku kasih sedikit aja ya. Jadi, di sini teman-teman bisa choose a backdrop atau pakai yang ini deh, yang sprite, teman-teman bisa gambar sendiri. Pakai paint. Kita coba ya, kita coba paint ya. Paint. Nah, di sini kalian bisa gambar maze sesuka hati kalian. Tahu maze ya? Maze itu labirin. Jadi, teman-teman bisa tentuin dulu garisnya mau dari mana, startnya mau dari mana, dan endingnya mau di mana. Jadi misalnya aku kasih di sini kayak gini nih, kasih kotak, nanti masuknya dari atas gitu ya. Taruh kotak dulu, terus di dalamnya nanti teman-teman bisa kasih garis-garis seperti ini. Untuk jalannya ada yang buntu, cuman kan bikin kayak gini kan lumayan butuh banyak waktu. Nah, kita bisa memanfaatkan gambar dari luar, teman-teman. Gitu. Jadi aku hapus dulu. Cara ngapus yang udah seperti ini gimana sih, Kak? Tinggal di undo aja di sebelah kiri atas. Atau teman-teman bisa dengan cara klik di sini, choose a backdrop. Oke. Terus pilih paint lagi di sebelah kiri. Terus teman-teman bisa hapus yang satunya. Gitu. Hapus. Hilang deh dia. Oke. Nah, kebetulan kakak belum siapin gambarnya, jadi kakak akan coba ambil dulu gambarnya. Ini sekedar informasi aja buat teman-teman yang mau coba di rumah nantinya. Pertama, buka Google dulu. Kemudian teman-teman ketik Maze Generator. Nanti aku kasih link downloadnya. Atau di sini kita bisa share image, nanti aku bisa kasih ke teman-teman. Bisa ya, nanti tinggal di-download di chat box ya. Kalau nggak bisa ya ikutin dulu. Maze Generator. Oke, kita klik Maze Generator. Nanti teman-teman bisa set mau bentuknya apa, rectangular, circular, atau apapun. Misalnya aja kita mau rectangular. Kakak ulangin ya, terlalu cepat ya. Di Google, teman-teman ketik Maze Generator. Oke, bisa dicoba nanti juga di rumah. Tapi kalau mau dicoba sekarang silahkan. Kemudian open yang mazegenerator.net, and then teman-teman bisa pilih mau bentuknya seperti apa.
width dan height-nya bisa ditentuin. Misalnya aja kita mau kasih 30 dan 30, jadi sel-nya lebih banyak lagi. Kemudian tekan generate dulu aja, nanti muncul di bawah. Tuh, ya, ini mesh yang bisa kita pakai. Cuman terlalu banyak ya. Kita kasih yang sedikit aja, yang 15 kali 15. Generate now. Dan ini mesh-nya. Oke? Kalau sudah, teman-teman bisa ganti semuanya. Ini filenya kan PDF atau yang teman-teman mungkin PDF juga. Aku akan ganti menjadi SVG. Ganti menjadi SVG. Oke? Kemudian tinggal di-download aja. Tinggal di-download aja. Gampang banget. Nanti filenya udah ada di sebelah kiri bawah. Oke? Kita tinggal balik lagi ke kode kita. Gitu. Terus gimana cara ngambil gambar yang udah kita download tadi? Nah, itu tinggal di bawah sini choose sprite, kita bisa upload sprite. Oke, upload sprite, and then kalian ambil di yang udah di download tadi, ini 15 by 15 orthogonal maze, namanya sesuai dengan yang kalian bikin tadinya, terus open aja. Nanti muncul maze-nya di sini. Oke? Nah, kemudian kita tinggal sesuaikan aja sama layarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya, si stage-nya kita rubah dulu jadi warna putih ya, teman-teman, biar kelihatan. Jadi, stage-nya kakak klik dulu stage-nya, masuk ke backdrop di sebelah kiri. Nah, tinggal kita ganti ke yang kosong. Gitu. Yang lain juga bisa dihapus nih. Ini dihapus, dihapus, dihapus. Oke? Paham ya? Jadi kita udah punya yang kosong sekarang. Sekarang kita balik lagi ke kode, kemudian kita klik maze-nya, dan kita ubah ukurannya. Bisa diubah ukurannya menjadi 200 misalnya, gitu. Atau mau dirubah menjadi 150 kalau kegedean, gitu. Terus bisa ditaruh di tengah, disesuaikan aja. Oh, ternyata masih kegedean. Kita ganti aja jadi 140 mungkin. Begitu. Oke? Karena maze-nya juga kecil, teman-teman, kita bisa ganti ukuran dari cat kita sendiri. Cat kita ganti lebih kecil lagi, berarti biar dia cukup kan. Kita kasih 20. Enter. Tuh. Gitu. Oke? 20. Tapi kayaknya masih kurang. Kecilin lagi, 15. Tuh, 15. Oke? Bed-nya kakak hapus dulu ya. Bed-nya hapus dulu ya, biar nggak penuh ya. Hapus. Jadi ada kucing satu di tengah. Paham ya? Nah, sekarang gimana caranya supaya dia bisa jalan mengikuti alurnya? Ini kan kita udah tekan go nih, udah aktif nih kodenya nih. Tinggal kita bisa bikin seperti ini. Paham ya? Nah, itu kok bisa nembus? Pertanyaannya gitu. Benar ya? Kok bisa nembus sih? Nah, berarti kita nanti tinggal tambahin if, teman-teman. Makanya di sini kita mulai pakai kodenya nanti. Nah, if-nya itu di mana, Kak, dibikinnya? Di dalam kucingnya atau di dalam cat-nya. Di sini kan kita cuman menggerakkan doang. Ini kodenya untuk kanan, atas, bawah, kiri gitu ya. Nanti kita bisa tambahin lagi teman-teman. Apa yang ditambahin? Itu adalah when go click. Oke, when go click. Kemudian teman-teman bisa ambil juga di sini forever juga. Dan di dalamnya kita taruh if. Gitu. Misalnya if gitu ya. If apa? Kita bisa pakai if kalau dia menyentuh tembok gitu ya. Berarti kita nggak mau dia menyentuh tembok. Gitu. Berarti if kita ambil sensing, if touching gitu. If touching apa? Ini 15 by 15 orthogonal maze, atau kakak ganti nama aja ya biar gampang ya. Ini klik ganti nama menjadi maze. Balik lagi ke cat-nya. Balik lagi ke cat-nya. Oke.
If touching maze, maka ngapain? Biar tidak nabrak. Nah, mungkin itu akan menjadi PR adik-adik juga. Gimana caranya supaya dia tidak bisa menembus. Tapi di sini kita udah bisa bikin kucing kita gerak ya, bisa kemana-mana. Cuman masih tembus nih. Nah, mungkin untuk selanjutnya atau nanti di kesempatan selanjutnya, teman-teman bisa nih untuk ngelanjutin supaya bisa menggerakkan karakter ini dan tidak nembus dan bisa dari start and go gitu. Oke. Mungkin gitu kali ya untuk saat ini, teman-teman, karena waktu kita juga udah habis dan pasti teman-teman udah mulai pusing nih semuanya. Kalau Kayaknya kita udah lanjutin takutnya pusing-pusing hilang ya, semua. Mr. Anan. Tapi so far gimana nih dari kalian semua? Apakah excited? Kalian bisa nyalakan aja atau unmute suaranya. Unmute coba. Ayo, aku mau dengar. Oke, gimana so far mengenai coding tadi? It's fun? Yes. Yes. Alright. Wow, ada yang fun ya, keren. Ramen. Ya. Oke, yes. Excited semua ya Mr. Anan belajar Wow. coding. Walaupun mungkin pusing-pusing juga ya guys. Pada pusing ya? Ayo ngaku. Ngaku. Pasti Siapa pusing. yang pusing? Siapa yang pusing? Enggak. Oh, Enggak. serius. Wow, keren. Oh, wow. dong kalian. Keren dong, yang enggak dong. Cool. Wow. Aruna. Ada satu Aruna nih Mr. keren. Anan, Aruna pusing. Oh, dia akhirnya menggambar tuh. Keren, Wow, keren. good. Oke. Mungkin kegiatannya dari coding bersama Mr. Anan di Codverse cuma sampai jam sekarang nih. Tapi nggak usah khawatir. Bagi kalian, apalagi nih ada di chatbox Raka Sena ya. Gimana cara bikin gamenya nih? Minta diajarin. Wah, bisa banget nih Raka. Caranya gampang banget. Kalian bisa kunjungi Lab Codverse. Tempatnya persis ujung IF. Di Jalan Sisingamangaraja. Yes, you know right? Wow, Oke. yang tahu. Kalau mau gabung kelasnya, gimana ya Mr. Anan? Misalkan ada yang mau, pengen join nih sama Codverse. Oke, kalau mau gabung gampang banget loh. Kita punya Instagram namanya Codverse juga. Boleh di chat aja. Boleh di chat nanti di situ. Nanti kita akan hubungin gitu. Dan nanti Oke. seharusnya teman-teman akan dapat notifikasi nih dari admin kita dari Codverse untuk invite atau undangan nih free trial nantinya. Jadi ditunggu aja, oke? Wih, keren-keren banget. Kalian bisa cobain free trial di Codverse. Di sini tempatnya nyaman banget dan keren banget juga. Oh iya, untuk seluruh peserta Live Club today, kalian bakal dapet voucher diskon 200.000 loh dari Codverse. Nanti kalian bisa langsung datang aja ke Lab Codverse di Jalan Sisingamangaraja ya. Lurusannya dari IF kayak gitu. Nanti kalian bisa datang. Kalau dari IF, aku di IF. Iya. Dari IF nanti lurus terus aja tuh. Ujungnya IF ada. Kelihatan. Bener banget. Jadi kalian bisa kunjungi Instagramnya dari Codverse, and then kalian bisa slide to their DMs atau masuk aja nih ke DM mereka, tanya aja langsung ke Mr. Ana atau Miss-nya. Nanti bisa tanya, gimana ya caranya misalkan mau coba free trial Codverse or etc. Nanti pasti dijawab langsung. Iya, kalau mau main juga nggak apa-apa ya. Kita bisa datang ke sini, teman-teman bisa lihat keren loh labnya. Layarnya 2 gitu dan banyak mantap, loh yang mantap. di sini keren pokoknya. Mr. Ragis saja sampai amazed banget sama komputer Codverse karena it's so futuristic. Wow, different than mine. Yes. Nah, oh iya, kalian juga kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Inggris juga bisa banget nih. Kita juga ada free trial dari English First juga. Plus banyak program liburan juga buat kalian. Jadi kalian juga bisa kunjungi Instagram IF @IF_Cirebon. Terus bisa tanya-tanya juga nih ke mister-misternya. Plus kalian juga bisa kunjungi Instagram dari Codverse juga. Kayak gitu. Oh iya, jangan lupa kalian juga nanti akan dihubungi karena kalian mendapatkan voucher potongan 200.000 dari Codverse. Jadi kalian bisa kunjungi Lab Codverse juga.
Oke, so far gimana nih guys? Apakah kalian excited dengan kegiatan Live Club hari ini? If Yes. you're excited, you can put thumbs up. Wow, awesome. How about Liam? Do you enjoy it, Liam? Oh, Iya. okay. All right, Lingga and Savero. And Raka, do you enjoy it? Yes. And Gavin? Oke. Oh iya Gavin. guys, mau info juga nih. Kalian bisa upload hasil kalian di IG Story. Nanti bisa tag IF Sherbon sama Code First ya. Misalkan kalian nggak punya Instagram, bisa pakai Instagram mama atau papa kalian juga nih. Nanti jangan lupa di tag hasil dari tadi belajar coding bareng Mr. Anan, tag Code First dan juga tag IF Sherbon juga. Oke deh. Oke, so far kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau sudah cukup, Mr. Agis and Mr. Anan will say goodbye to all of you. So thank you so much guys for turning our live club Thank today. you, ya. Hopefully, yeah, you can learn something new in this pandemic situation while you are only at home. Kalian juga bisa belajar terus loh, karena kalau udah download aplikasi Scratch-nya nanti bisa dicoba-coba lagi di rumah. Kalau kalian nanti mau tanya-tanya juga bisa banget. Oke. So, thank you so much guys. See you. Bye. Thank you, bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye Savero. Bye. Bye. Bye Raka. Bye Lingga. Bye Liam. Bye Adiraka. Bye. Just leave. Bye. Bye. You can leave guys.